Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Kamu membukanya. Gu Yuebo mengerutkan kening dalam-dalam. Benar, pada titik ini, aku tidak akan menyembunyikannya lebih jauh. Fang Yuan bertindak seolah-olah dia mempertaruhkan segalanya, berbicara dengan mendesak, saya membeli 6 keping batu emas ungu di sarang judi, tetapi karena saya tidak memiliki esensi purba yang cukup, saya hanya membuka 5 di tempat. Yang terakhir, saya bawa kembali ke asrama dan setelah membukanya, saya menemukan cacing minuman keras di dalamnya. Aku sangat gembira karena aku telah mencari informasi tentangnya sebelumnya, dan tahu bahwa cacing minuman keras adalah cacing gu langka yang bisa melengkapi kurangnya bakatku, jadi aku menyempurnakannya di tempat. Tunggu, kamu bilang kamu membeli 6 batu judi dan membuka katak kulit lumpur serta cacing minuman keras lainnya. Para tetua klan setelah mendengar ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan nada yang tidak bisa dipercaya. Jadi apa? Fang Yuan menjawab faktanya, lalu menunjuk ke arah Gu Master Wanita, berteriak, dia bisa menjadi saksiku. Semua orang di tempat kejadian tertegun sesaat sebelum berbalik untuk melihat Master Gu Wanita. Guru Gu Wanita merasakan tekanan dari semua tatapan dan tidak berani berbohong, jadi dia dengan jujur berkata, memang benar, Fang Yuan membeli 6 batu dan membuka katak kulit lumpur pada yang kelima. Dia membawa bagian ke-6 pergi, tetapi saya tidak tahu apa yang dia buka di dalam. Membeli 6 batu emas ungu dan mendapatkan 2 cacing gu berturut-turut, bukankah keberuntungan ini terlalu bagus? Para tetua klan bergumam, apa yang sulit untuk dipahami? Ini keberuntungan, siapa tahu, di hari-hari ketika saya berjudi batu, saya juga. Tunggu, cacing gu sulit disempurnakan, mengapa terdengar seperti Fang Yuan dengan mudah menyempurnakannya? Beberapa tetua keluarga bertanya dengan curiga, kamu kacau. Tidakkah Anda tahu bahwa ketika gu diekstraksi dari fosil, mereka sangat lemah, tersentak di ambang kematian. Bahkan pemurnian kemudian dari peringkat yang lebih rendah dimungkinkan. Apa yang aneh tentang dia memurnikan cacing minuman keras? Seseorang segera menjawab. Fang Yuan melanjutkan, saya memurnikan cacing minuman keras dan pergi ke toko pada hari kedua, saya memang pergi ke toko anggur di sore hari dan membeli secangkir anggur monyet. Pada malam hari, saya pergi lagi dan menyaksikan adegan penipuan, Jia Jinseng menjual cacing gemuk bau sebagai Black Boar Gu kepada seseorang di klan saya. Selanjutnya, Sir Jiafu muncul dan menyelesaikan perselisihan. Saya pergi ke toko anggur lagi, tetapi saya tidak menyangka akan melihat Jia Jinseng minum anggur dalam suasana hati yang buruk. Saya baru saja mendapatkan cacing minuman keras dan sangat senang, jadi saya bertanya kepadanya berapa banyak batu purba yang bisa saya jual. Siapa yang tahu bahwa Jia Jinseng setelah mendengar cacing minuman keras saya, ingin membelinya secara paksa. Saya jelas menolaknya, saya tidak berniat menjualnya, hanya ingin tahu nilainya. Bahkan jika aku ingin menjualnya, itu harus setelah aku peringkat 2, jadi aku pergi di tempat. Kata-kata Fang Yuan telah memunculkan masalah konflik Jia Jinseng dan Jiafu, menyebabkan para tetua klan melihat Jiafu dalam cahaya yang berbeda. Di bawah tatapan menekan ini, Jiafu terbatuk dan bertanya pada Fang Yuan dengan mata bersinar, lalu apakah kakakku mengejarmu? Fang Yuan mengangguk, setengah berbohong, dia tidak hanya mengejarku, tetapi juga menambahkan 5 batu purba tambahan. Tapi saya tidak ingin menjualnya, jadi dia sangat marah, mengklaim bahwa klan Gu Yue bukanlah masalah besar, meminta saya untuk berhati-hati. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Saya tidak pernah melihatnya lagi. Jiafu mengangguk dalam hati. Dengan pemahamannya tentang Jia Jinseng, dia pasti akan mengejar Fang Yuan dan memberikan ancaman karena itu adalah gayanya. Jika Fang Yuan mengatakan dia tidak mengejarnya, itu akan menjadi kebohongan. Tetapi karena Fang Yuan berkata demikian, ini membawa Jiafu ke kesulitan. Penyelidikannya hanya mengarah pada petunjuk ini. Apakah Jia Jinseng benar-benar tidak mencari Fang Yuan setelah itu? Mungkin dia menemukan Fang Yuan lagi setelahnya, dan karena keduanya tidak dapat menyetujui masalah ini, dia dibunuh oleh Fang Yuan ini sangat mungkin. Bicaralah, apakah Jia Jinseng dibunuh olehmu?
Memikirkan hal ini, Jia Fu menginterogasi dengan keras, mencoba menekan Fang Yuan dengan auranya. Fang Yuan membantah sekali lagi, mengklaim bahwa dia tidak melihat Jia Jinseng lagi. Jia Fu tidak memiliki bukti lain, dan sementara satu pihak bertanya dengan intens, yang lain menyangkal. Pada titik ini, itu telah menjadi jalan buntu. Saat Gu Yuebo mendengarkan percakapan mereka, dia berubah tidak senang. Jia Jinseng itu benar-benar berani mengancam klan Gu Yue di Gunung King Mao, ini tidak memberi rasa hormat kepada klan Gu Yue. Sekarang Jia Fu ini berani menginterogasi anggota klan Gu Yue dengan sangat intens di depan semua petinggi klan Gu Yue. Tidak peduli jika dia memiliki bukti, tetapi sekarang dia tidak memiliki bukti atau bukti, jika masalah ini menyebar, apa yang akan terjadi dengan kehormatan klan Gu Yue? Saudara Jia, bukan karena aku ingin berbicara secara tiba putus. Pemimpin klan menyela interogasinya dan melanjutkan, Jia Jinseng telah hilang selama berhari-hari, harapan suram. Pelaku yang menyebabkan kejahatan ini pasti meninggalkan beberapa jejak. Apakah kakak sudah menemukan sesuatu? Jia Fu menatap tajam ke arah Fang Yuan sebelum mengangkat kepalanya dan menghela nafas, aku mengerti kata-kata kakak. Jika ada jejak, saya tidak akan datang ke sini untuk menemukan pelakunya. Penjahat itu jelas berpengalaman dengan metode keji dan penanganan yang cermat. Sejujurnya, semua petunjuk berada di jalan buntu, dan pada hari kami pergi, ada hujan besar yang bisa menghilangkan semua kemungkinan jejak darah. Gu Yuebo tersenyum tipis. Saudara Jia, ku dengar keluarga Jia kamu memiliki cacing gu pelacak yang disebut kupu-kupu jalan dunia bawah. Itu dapat memancarkan aroma jiwa dan ditanamkan pada cacing gu. Aromanya tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak pernah pudar. Cacing gu anggota keluarga Jia Anda semuanya memiliki aroma ini. Selama kamu menggunakan kupu-kupu jalan dunia bawah, mengikuti aromanya, kamu akan dapat menemukan cacing gu dan dengan demikian saudaramu. Jia Fu dengan sungguh-sungguh berkata, saya sudah lama menggunakan kupu-kupu jalan dunia bawah, tetapi tidak ada efeknya. Saya yakin Anda pernah mendengar bahwa begitu cacing gu mati, aromanya menghilang. Terbukti si pembunuh membunuh semua cacing gu yang dimiliki saudara laki-laki saya. Kata-kata Gu Yuebo berubah, itu aneh. Pembunuhnya menyakiti saudaramu, tetapi dia tidak pergi untuk cacing gu, atau pemerasan untuk mendapatkan batu purba. Pembunuh membunuh Master Gu peringkat 1 kecil ini, apa motifnya? Memang, apa motifnya? Terlepas dari apakah Jia Jinseng sudah mati, pasti ada motifnya, bukan? Jika bukan karena cacing gu atau batu purba, lalu apakah itu karena cinta? Tetapi jika itu adalah kejahatan gairah, itu harus menjadi proses jangka panjang, dan Jia Fu tidak akan datang ke klan Gu Yue. Anggota karavan dan anggota klan akan jatuh di bawah kecurigaan yang lebih besar karena mereka memiliki hubungan yang panjang dengannya. Sekaligus, aula menjadi sunyi. Fang Yuan mengikuti tatapan semua orang, dan tiba-tiba berkata kepada Jia Fu, mungkin Jia Jinseng dibunuh olehmu. Saya mendengar sebelumnya bahwa keluarga Anda membagi aset, sekarang satu saudara laki-laki sudah meninggal, bukankah Anda akan mendapatkan lebih banyak warisan? Diam, tuduhan tidak berdasar, jangan memfitnah Sir Jia Fu. Segera para tetua keluarga meletus. Fang Yuan segera diam, tatapannya bersinar samar-samar, tetapi tujuannya telah tercapai. Kata-katanya sebelemnya seperti kerikil yang dilemparkan ke lautan pikiran para tetua, menyebabkan gelombang riak. Para tetua klan mengikuti alur pemikiran ini, dan mulai berpikir, Jia Fu tidak dapat membunuh Jia Jinseng, ini menyebabkan lebih banyak kerugian baginya daripada hadiah. Tunggu, bahkan jika dia tidak akan melakukannya, itu tidak berarti orang lain tidak akan. Perselisihan internal keluarga Jia. Seorang tetua tertentu memiliki kilatan inspirasi dan bergumam ringan. Volumenya tidak tinggi, tetapi di aula yang sunyi itu bisa terdengar dengan jelas. Seketika, tatapan para tetua bersinar. Akhirnya, mereka memikirkan hal ini. Mulut Fang Yuan bergerak-gerak, kelopak matanya terkulai, menyembunyikan tatapan dinginnya. Pemimpin klan keluarga Jia ingin membagi aset dan memberikan peran sebagai pemimpin klan, dan karena itu anak-anaknya mengalami persaingan yang ketat, terutama Jia Fu dan Jia Gui, keduanya menjadi Master Gu peringkat 4 dan memiliki pendukung mereka sendiri. Dalam beberapa tahun ini, situasi keluarga Jia agak dikenal oleh banyak desa pegunungan.
Kemalangan Jia Jinseng terlalu aneh. Saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Fang Yuan adalah pembunuhnya. Jelas bahwa motivasi pembunuhan tidak cukup hanya berdasarkan teori pembunuhan hanya karena cacing minuman keras. Pada saat yang sama, tindakan dan metode pembunuh tidak akan begitu teliti dan rahasia. Tetapi jika Jia Gui adalah orang yang berakting dalam bayang-bayang, maka itu bisa dijelaskan. Semua orang yang hadir adalah orang yang lebih tinggi, dan sebagai seseorang dalam posisi kekuasaan, harus ada sesuatu yang mampu tentang mereka. Setidaknya untuk skema politik, mereka memiliki intuisi dan persepsi yang hebat. Perselisihan keluarga Jia, ini memberi imajinasi semua orang sepasang sayap. Pemimpin klan keluarga Jia telah mengatur Jia Jinseng untuk bergabung dengan karavan. Salah satu alasannya adalah untuk menguji sifat Jia Fu, untuk melihat apakah dia saudara yang baik, dan hanya menekan tetapi tidak menggertak saudaranya. Sekarang Jia Jinseng dalam masalah, Jia Fu akan terlibat, dan siapa pemenang sebenarnya? Jelas pesaing terbesar Jia Fu Jia Gui. Tindakan penjahat itu begitu cair, menyebabkan semua petunjuk menemui jalan buntu. Ini menunjukkan betapa berpengalamannya penjahat itu. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh anak berusia 15 tahun seperti Fang Yuan? Semua jawaban terungkap sekaligus. Ruang diskusi masih sunyi, tetapi para tetua bertukar pandangan penuh makna. Untuk membuat seseorang percaya pada sesuatu dengan sepenuh hati, itu bukan melalui meyakinkan, tetapi mengarahkan. Pengamatan tajam Fang Yuan memungkinkannya untuk melihat pandangan ini, dan dia tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi wajahnya masih menunjukkan ekspresi kemarahan dan keras kepala. Wajah Jia Fu sangat gelap dan suram sehingga bisa meneteskan air. Masalah perselisihan internal keluarga Jia menyebabkan dia memikirkan Jia Gui. Pada saat itu, jiwanya bergetar. Siapa lagi yang memiliki motivasi lebih besar daripada Jia Gui? Tidak ada. Saya mengerti sekarang. Saya mengerti segalanya. Tetua akademi berdiri di belakang Fang Yuan, menatapnya. Matanya bersinar. Fang Yuan beruntung dan tidak beruntung, bertemu Jia Jinseng di saat-saat terakhir. Dengan usianya yang baru mulai bersekolah, bagaimana dia bisa menyingkirkan semua bukti? Jika dia memiliki kemampuan licik seperti itu, bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi kegigihan ini? Dia menyangkalnya sebelumnya hanya untuk menyembunyikan keberadaan cacing minuman keras. Pada titik ini, semua orang telah menghilangkan kecurigaan mereka terhadap Fang Yuan. Menyingkirkan kecurigaan pada saya hanyalah langkah pertama, apa yang terjadi selanjutnya sangat penting. Fang Yuan memahami situasinya, dan pada titik ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Dia menghela nafas dalam hati dan menatap Jia Fu. Jia Fu menatapnya juga, ketidakramahan di matanya semakin kuat. Jia Fu berkonflik. Dia telah menghilangkan kecurigaannya terhadap Fang Yuan dan yakin bahwa Jia Gui adalah dalangnya. Tapi namun, jadi bagaimana jika aku tahu yang sebenarnya? Jia Fu merasakan kemarahan dan kesedihan melonjak. Saya tidak punya bukti, jadi jika saya menuduh Jia Gui di depan ayah tanpa bukti apapun, ayah bahkan mungkin berpikir saya mencoba menjebaknya. Jia Fu pintar, dan dia menatap Fang Yuan, cahaya berkedip di matanya. Jia Jinseng telah bepergian bersamanya, dan sekarang dia hilang. Itu adalah kesalahan Jia Fu karena tidak merawatnya. Karena dia tidak bisa menuduh Jia Gui, dia harus memberikan jawaban kepada ayahnya. Dan jawaban ini ada di depannya. Itu benar, jika Fang Yuan adalah kambing hitam, setidaknya itu akan membantuku melewati krisis ini. Begitu aku mengatasinya, aku bisa membalas Jia Gui dengan pembalasan 2 kali lipat. Jia Fu berpikir licik. Dia menaikkan nadanya, menginterogasi Fang Yuan. Fang Yuan, bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu tidak menyakiti Jia Jinseng? Para tetua klan tercengang. Ini jelas perselisihan internal Anda, mengapa Anda masih meraih anggota klan saya? Hanya pemimpin klan Gu Yue yang tampak muram, ekspresinya berubah tajam saat dia menatap Jia Fu. Fang Yuan, bukti apa yang kamu miliki untuk menunjukkan bahwa kamu tidak hadir pada saat itu dan tidak menyakiti Jia Jinseng? Jika kamu tidak bisa membuktikannya, kamu adalah pembunuhnya. Jia Fu menunjuk ke arah Fang Yuan, tatapannya marah saat dia mengancam dengan auranya. Dia mencoba mendorong Fang Yuan klan kita menjadi kambing hitam. Betapa mengerikan. Pada titik ini, para tetua klan telah bereaksi dan ekspresi mereka semua berubah menjadi tidak baik.
Mereka telah bertengkar dan bersekongkol satu sama lain untuk waktu yang lama, jadi jika mereka memikirkannya, mereka akan dengan mudah tahu tentang sudut pandang dan niat Jiafu. Saksi, tentu saja saya melakukannya. Saya sudah menyiapkannya sejak lama. Fang Yuan tersenyum dalam hati, tetapi menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia ingin berbicara tetapi tidak bisa. Tidak perlu orang lain, katakan saja padaku apakah kamu melakukannya atau tidak. Jiafu mengangkat suaranya lagi, memaksa Fang Yuan. Fang Yuan menunjukkan ekspresi marah, tetapi akhirnya mengertakkan gigi dan berkata tanpa daya, tidak. Haha, maka Anda, Jiafu hendak mengumumkan putusannya tetapi pada saat itu. Berhenti. Tetua Akademi maju selangkah dan berdiri di depan Fang Yuan dengan ekspresi serius, tentu saja dia punya saksi, itu aku. Anda, Jiafu bertanya dengan kaget. Itu benar, aku. Tetua Akademi, menghadapi peringkat 4 Jiafu, sedikit dikuasai. Tetapi melihat tatapan Gu Yuebo yang menyemangati, dia mengumpulkan keberaniannya dan mengangkat kepalanya. Hari-hari ini ketika Fang Yuan tiba-tiba menjadi orang pertama yang menembus tahap tengah, saya mengirim anak buah saya untuk menyelidikinya. Aktivitas dan tindakan sehari-harinya dicatat, tidak ada waktu baginya untuk menyakiti Jia Jin. Seng, ya, ini dia. Fang Yuan bersembunyi di balik punggung tetua akademi, di mana tidak ada yang bisa melihat bibirnya yang melengkung, memperlihatkan senyuman. Ekspresi Jiafu redup. Dia tidak menyangka tetua akademi akan menonjol dan melindungi Fang Yuan. Poin krusialnya adalah, pemimpin klan Gu Yue tidak keberatan. Ini memiliki arti yang besar, karena itu berarti klan Gu Yue akan melindungi Fang Yuan. Saya mengerti, saya ingin membuat Fang Yuan menjadi kambing hitam, tetapi itu dari sudut pandang saya, dan saya tidak mempertimbangkan perspektif mereka. Memang, begitu Fang Yuan dikriminalisasi, klan Gu Yue harus menyandang nama jahat menyakiti anggota keluarga Jia. Sejak saat itu mereka harus menghadapi pembalasan keluarga Jia serta kehilangan reputasi mereka sendiri. Selain itu, karavan masa depan tidak akan berani datang ke sini dan berdagang lagi, kerugiannya terlalu besar. Memikirkan hal ini, Jiafu sedih dan ingin menamparkan kepalanya sendiri. Para petinggi Gu Yue memang memiliki pertimbangan seperti itu. Fang Yuan adalah kelas C, jadi jika dia benar-benar menyakiti Jia Jinseng, menyerahkannya bukanlah apa-apa. Tapi intinya adalah, sekarang kecuriaannya telah dibersihkan, jika dia diserahkan, bukankah klan Gu Yue akan menderita ketidakadilan besar dan sangat kalah? Mengetahui bahwa konflik ini tidak dapat diselesaikan, Jiafu mengertakkan gigi, bertekad untuk mendapatkan keinginannya. Dia berkata, jika demikian, mengapa kamu tidak mengizinkan aku menggunakan footprint Gu? Setelah Gu ini digunakan, itu akan menunjukkan kepada kita 30.000 jejak kaki terakhirnya di lantai. Tetua Akademi mengejek dengan tidak senang. Kata-kata Jiafu berarti dia tidak mempercayai mereka. Tapi dia tidak punya alasan untuk menghentikannya, jadi dia membiarkan Jiafu lewat. Datang dan uji. Fang Yuan menertawakan Jiafu dengan dingin, berjalan ke arahnya dengan kepala tertunduk. Dia percaya diri, setelah memprediksi ini. Jadi, beberapa hari ini dia mempertahankan aktivitasnya di dalam desa dan tidak pergi ke gua rahasia. Di bawah pengawasan petinggi Gu Yue, Jiafu tidak memainkan trik apapun. Footprint Gu sangat aneh, berbentuk seperti kaki seseorang. Bahannya seperti yogurt tembus cahaya, memberi orang lain rasa halus, dan permukaannya memiliki kilau kuning hijau. Ukurannya kecil, hanya seukuran telapak tangan. Jiafu memegangnya di tangannya, mengirimkan esensi purba ke footprint Gu. Footprint Gu menjadi lebih cerah, dan kemudian tiba-tiba dengan suara, bam, meledak menjadi awan bubuk hijau kuning. Awan bubuk menyelimuti Fang Yuan dan berputar di sekelilingnya sebelum terbang keluar dari ruang diskusi. Di mana awan bubuk melewatinya, lantai akan menunjukkan serangkaian jejak kaki. Jejak kaki ini bersinar dalam cahaya hijau kuning seukuran kaki Fang Yuan. Itu adalah jejak kaki Fang Yuan ketika dia memasuki ruang diskusi. Jejak kaki memanjang dari paviliun kepala keluarga ke asrama akademi dan kemudian ke akademi dan beredar. Selain itu mencapai penginapan desa pegunungan. Awan bubuk menjadi lebih kecil saat terbang, dan akhirnya pada langkah ke-30.000, ia menghilang. Hasilnya jelas, semua orang telah memeriksa dan tahu bahwa Fang Yuan tidak bersalah,
tidak ada poin yang mencurigakan. Jia Fu menghela nafas, mengeluarkan kotak giok kecil. Dia membuka kotak batu giok, di mana hanya ada sepotong batu giok di dalamnya. Potongan batu giok itu berwarna zamrud tembus cahaya, dan ada gu yang disegel di dalamnya. Ini adalah pasmit, tubuhnya panjang dan ramping, dengan warna batu giok, seluruh tubuhnya tampak seperti tabung bambu. Pasmit biasanya lebih panjang dari telapak tangan, tetapi yang ini tidak, hanya seukuran kuku. Di permukaannya, ia memancarkan cahaya putih. Giok hijau seperti tubuhnya, cahaya putih. Menyelimuti bentuknya, ini adalah pria bambu. Segera, beberapa tetua mengenali cacing gu ini dan berseru. Bahkan Gu Yuebo tersentuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk menasihati, "Saudara Jia, pria bambu ini adalah gu peringkat 4, tidak mudah disempurnakan. Mengapa menyia-nyiakannya di sini?" Jia Fu menggelengkan kepalanya, menatap Fang Yuan. "Pria bambu ini diperoleh melalui batu judi ketika saya masih muda. Batu itu hanya dibuka setengah jalan sebelum tidak bisa lagi diekstraksi. Seperti yang diketahui semua orang, cacing gu ini diberi makan kejujuran sebagai makanan, mampu mendeteksi kebohongan sejak lahir. Hanya seorang pria jujur yang tidak pernah berbohong yang dapat menyempurnakan dan memberi makan gu ini. Fang Yuan, kamu hanya perlu membuka batu ini dan menyimpan pria bambu di bukaanmu. Apapun yang saya tanyakan kepada Anda akan menjawab. Selanjutnya, kami akan mengeluarkan gu ini dan membiarkan semua orang melihat apakah itu berubah warna. Jika gu berubah warna, kamu berbohong. Tidak masalah." Fang Yuan tidak ragu-ragu. Dia segera membuka potongan batu giok dan melakukan seperti yang diperintahkan Jia Fu. Pria bambu muncul di bukaannya dan memancarkan cahaya hijau samar, menutupi laut purba. Fang Yuan merasa bahwa jika dia mengatakan satu kebohongan, pria bambu dapat mendeteksinya dan mengubah tubuhnya dari hijau menjadi warna lain. Tapi dia hanya menerimanya karena dia memiliki kartu trufnya. Jangkrik musim semi musim gugur. Dengan pikiran, cicada musim semi musim gugur terbangun dan mengeluarkan jejak auranya. Aura ini sangat kuat, dan segera menekan pria bambu. Pria bambu itu memancarkan cahaya hijau dan segera mengecilkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya meringkuk, gemetar ketakutan. Bagaimana bisa memiliki semangat yang berlebihan untuk mendeteksi kebohongan? Jia Fu mulai menginterogasi, dengan pertanyaan pertamanya menghantam rumah. "Fang Yuan, apakah kamu menyakiti saudaraku Jia Jinseng?" "Tidak," Fang Yuan menegaskan. Jia Fu bertanya, "Apakah Anda memiliki informasi lain tentang dia?" Fang Yuan menggelengkan kepalanya, "Tidak tahu." Jia Fu bertanya lagi, "Apakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak jujur kepada kami sebelumnya?" Fang Yuan menggelengkan kepalanya lagi, "Tidak." "Baiklah, kamu bisa mengeluarkan pria bambu sekarang." Setelah selesai dengan 3 pertanyaan, Jia Fu menginstruksikan Fang Yuan. Fang Yuan mengeluarkan pria bambu, dan semua orang melihat bahwa itu masih berwarna hijau zamrud tanpa perubahan. Para tetua klan menghela nafas lega. Ekspresi Jia Fu menjadi lebih lembut saat dia menjaga pria bambu, menangkupkan tinjunya ke arah Gu Yuebo. "Banyak tersinggung kali ini, saudara Gu Yue. Tidak masalah, kebenaran adalah apa yang ingin kami lihat juga." Gu Yuebo melambaikan tangannya, lalu menghela nafas, "Tapi sayang sekali untuk pria bambu ini. Pria bambu memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebohongan dan merupakan gu peringkat 4, sehingga sangat berharga. Tetapi memberi makan dan memurnikannya tidaklah mudah. Itu harus disempurnakan oleh seorang pria yang jujur. Jika ada master gu lain yang mengatakan satu kebohongan, pemurnian akan gagal dan pria bambu akan mati di tempat. Makanannya adalah kejujuran. Itu akan berada di celah seorang pria yang jujur dan mengkonsumsi kejujuran pria itu sebagai makanan untuk bertahan hidup. Sekarang bambu genleman telah dibuka, itu sangat lemah, tetapi tidak punya makanan untuk memulihkan kekuatannya. Setelah diperlakukan dengan sangat kasar oleh Fang Yuan, kematiannya ditetapkan dalam batu. Jia Fu menggelengkan kepalanya, menatap pria bambu di kepalanya, tidak merasa kasihan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya telah melakukan yang terbaik untuk menyelidiki, tetapi saya tidak menerima hasil. Kali ini, ketika saya kembali ke keluarga, saya akan mempekerjakan penyelidik ilahi Tai Sueleng, itu pasti akan membuat masalah ini dijernihkan. Selamat tinggal." Mengatakan demikian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Gu Yuebo dan pergi,
renyah dan cepat, dengan keanggunan tertentu. Melihat Jia Fu dan yang lainnya pergi, Gu Yuebo menghela nafas lega dan berkata, kalian semua bisa pergi sekarang. Dia melambai pada para tetua klan, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Tetua Akademi, tolong tinggal. Tanpa kehilangan setetes keringat pun, Fang Yuan berjalan keluar dari paviliun kepala keluarga dengan selamat dan sehat. Pemimpin klan, ada apa? Tetua Akademi dengan hormat berdiri di sudut. Tidak banyak, duduklah, aku punya cerita untuk dibagikan denganmu. Gu Yuebo menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Bawahanmu harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Tetua Akademi memilih untuk duduk di kursi yang paling dekat dengan pemimpin klan. Pemimpin klan Gu Yuebo memulai ceritanya tentang Renzu. Beberapa mengatakan, sejak Renzu bisa mendapatkan nama mereka dan menaklukkan aturan dan peraturan Gu, perintah pertamanya adalah agar mereka menangkap Gu umur panjang. Aturan dan peraturan Gu, satu putaran dan kotak lainnya, bekerja sama dan dapat menangkap semua Gu di dunia. Umur panjang Gu tidak sulit. Renzu menggunakan umur panjang Gu dan kembali mudanya, menjadi 20 tahun lagi. Tapi sekarang aturan Gu berkata, manusia, meskipun kamu menaklukkan kami, setiap kali kamu memerintahkan kami, itu akan menambahkan aturan dan peraturan. Peraturan Gu melanjutkan, kami dapat menangkap umur panjang Gu untukmu, ini adalah urutan pertama. Aturan dan regulasi baru kami adalah, kami tidak akan berulang kali menangkap Gu yang sama untukmu. Itu berarti, jika Renzu ingin menangkap Gu berumur panjang lagi, dua aturan dan peraturan Gu tidak akan membantu. Renzu mengangguk, tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia memberikan perintah keduanya, kalau begitu, selain umur panjang Gu, tolong tangkap semua 10.000 Gu lainnya di dunia untukku. Aturan dan regulasi Gu mendapat perintah ini dan aturan Gu berubah menjadi lingkaran raksasa, mencakup alam semesta. Peraturan Gu berubah menjadi persegi raksasa, menutupi dunia yang luas. Satu persegi dan satu putaran membentuk jaring raksasa bersama-sama, menyelimuti seluruh dunia. Ketika mereka menyusut lagi dan kembali ke Renzu, semua Gu di dunia selain Gu umur panjang ditangkap. Renzu sangat gembira, dengan ini semua Gu adalah miliknya, mulai sekarang dia adalah penguasa dunia. Tetapi begitu dia membuka jaring, dengan swoosh, sejumlah besar cacing terbang keluar dan Gu yang aturan dan peraturan Gu bekerja keras untuk menangkapnya, semuanya melarikan diri dengan sungguh-sungguh. Ketika Renzu menutup gawang, hanya 5 Gu yang tersisa. Mengapa ini? Renzu tercengang. Aturan dan regulasi menjawabnya, manusia, dunia memiliki lebih dari 10.000 Gu dengan segala macam kemampuan. Anda tidak memiliki kekuatan atau pengetahuan, bagaimana Anda bisa menaklukkan mereka? Kami hanya bisa menangkap Gu untukmu, untuk menaklukkan mereka, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk membuat mereka bekerja untukmu. Selanjutnya mereka menambahkan, ini adalah pesanan kedua Anda, jadi kami akan menambahkan aturan dan regulasi kedua mulai sekarang, kami hanya dapat menangkap 1 Gu untuk Anda pada satu waktu. Renzu hanya bisa mengangguk, dan dengan hati-hati membuka jaring, hanya menunjukkan celah kecil. 5 Gu yang tersisa berisi kekuatan dan kebijaksanaan Gu. Melihat ini, Renzu sangat gembira. Dia berkata kepada kekuatan Gu, kamu meninggalkanku saat itu, apakah kamu menyesal? Jika kamu menyerah padaku sekarang, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Kekuatan Gu berkata, manusia, kamu salah. Saya tidak pergi bukan karena saya tidak bisa, tetapi karena saya ingin tinggal. Anda ingin menaklukkan saya tetapi itu tidak mungkin. Saya hanya menyerah pada mereka yang lebih kuat dari saya, tetapi Anda tidak mungkin. Bagaimanapun kita bisa berurusan lagi, beri aku masa mudamu dan aku akan mematuhimu untuk sementara. Renzu enggan mendengar ini, dia baru saja mendapatkan kembali masa mudanya, apakah dia akan kehilangannya lagi? Tapi dia menginginkan kekuatan, dia tahu bahwa dengan kekuatan, dia akan menjadi lebih kuat dan hidup akan menjadi lebih mudah. Selain itu, dengan kekuatan, dia bisa menaklukkan lebih banyak Gu. Dengan demikian, Renzu menerimanya, dan membuat kesepakatan kedua dengannya. Renzu menjadi parubaya sekaligus, dan kekuatan Gu terbang keluar dari jaring dan mendarat di bahu Renzu. Renzu memiliki kekuatan, dan penuh percaya diri.
Dia berkata kepada kebijaksanaan Gu, kamu meninggalkanku saat itu, apakah kamu menyesal? Jika kamu menyerah padaku sekarang, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Kebijaksanaan Gu berkata, manusia, kamu salah. Aku tidak pergi bukan karena aku tidak bisa, tetapi karena aku ingin tinggal. Kamu ingin menaklukkanku tetapi itu tidak mungkin. Aku hanya menyerah pada mereka yang lebih pintar dariku, namun kamu tidak lebih pintar dariku. Tapi kita bisa berurusan lagi, beri aku parubayamu dan aku akan mematuhimu untuk sementara. Renzu setelah mendengar ini, menolak untuk melakukan kesepakatan yang sama lagi. Dia lebih menghargai hidupnya, dan dia juga tahu bahwa begitu dia menjual usia parubayanya, dia akan ditinggalkan dengan usia tua. Tak lama kemudian, kekuatan dan kebijaksanaan Gu akan meninggalkannya lagi, seperti terakhir kali. Renzu menolak untuk berurusan, tetapi tidak ingin melepaskan kebijaksanaan Gu. Wisdom Gu cemas, dengan enggan menyerah, baiklah, manusia, kamu menang. Aku kalah darimu kali ini. Selama kamu memberitahuku metode apa yang kamu gunakan untuk menangkapku, aku akan mengakui kekalahan dan tidak mengambil apapun darimu, siap membantumu. Setelah mendengar ini, Renzu sangat gembira dan sebelum aturan dan peraturan Gu dapat menghentikannya, dia berkata, saya menggunakan aturan dan peraturan Gu untuk menangkap Anda. Wisdom Gu tertawa mendengar, aku mengingatnya, jadi Gu ini disebut aturan dan peraturan. Haha, sekarang aku tahu namamu, kamu tidak bisa lagi menangkapku. Mengatakan demikian, itu berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang menjauh, menghilang ke udara tipis. Aturan dan regulasi Gu mulai mengeluh, manusia, kami sudah lama memberitahumu bahwa nama kami harus diketahui olehmu sendiri, dan bukan orang lain. Jika tidak, kami akan digunakan oleh orang lain. Lihat apa yang terjadi, sekarang kebijaksanaan Gu tahu nama kami, itu menimbulkan masalah. Baru pada saat itulah Renzu menyadari bahwa dia ditipu oleh kebijaksanaan Gu. Dia sedih, karena dia tahu dia kehilangan satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk menangkap kebijaksanaan Gu menggunakan aturan dan peraturan. Mengatakan demikian, kisah Gu Yuebo berakhir. Dia memandang tetua akademi dengan tatapan penuh arti. Tetua akademi melompat dari kursinya. Dia telah mendengar cerita Renzu sejak lama, tetapi dari mulut Gu Yuebo, itu memiliki makna yang lebih besar. Tatapannya bersinar dan hatinya mengerti. Dia membungkuk sedikit pada Gu Yuebo, dengan hormat berkata, pemimpin klan, Anda menggunakan cerita ini sebagai analogi. Fang Yuan sebagai kebijaksanaan Gu dan klan sebagai Renzu. Meskipun Renzu menggunakan aturan dan peraturan Gu untuk menangkap kebijaksanaan Gu dan berhasil menjebaknya, kebijaksanaan Gu akhirnya melarikan diri. Mengatakan demikian, tetua akademi berhenti dan memikirkannya. Sebentar, sebelum melihat Gu Yuebo. Tuan pemimpin klan, Anda ingin saya melepaskan Fang Yuan dan berhenti menekannya. Tapi dia semakin berlebihan. Gu Yuebo menghentikan kata-kata tetua akademi, mengulurkan tangannya, menunjukkan agar dia duduk dan berbicara. Tetua akademi duduk dan mendengar Gu Yuebo menghela nafas, kamu, pemahamanmu masih luar biasa, menjadi orang yang cerdas, dengan mudah mengerti maksudku. Sayangnya pemahaman Anda tentang situasinya masih terlalu kecil, Anda hanya dapat melihat sebidang tanah kecil di depan Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, akademi adalah masalah kecil, dan klan benar-benar yang penting. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan, takut siswa lain sangat ditekan oleh Fang Yuan, akhirnya kehilangan api di hati mereka. Hehehe, Gu Yuebo menggelengkan kepalanya, menunjuk ke arah tetua akademi, kamu terlalu memikirkannya. Menurutmu apa yang dilakukan klan itu? Hanya mengandalkan akademi Anda untuk memelihara orang baru? Tentu saja tidak, di belakang setiap siswa, ada orang tua, dan teman-teman mereka. Hanya dengan dukungan, dorongan, harapan orang-orang ini, generasi baru klan Gu Yue kami dapat memiliki kepercayaan diri dan motivasi di hati mereka. Fang Yuan memang telah berulang kali melampaui harapan saya, dia memiliki sedikit keunggulan yang luar biasa. Saya telah mengamati Fang Zheng secara diam-diam dan saya sudah lama tahu tentang pemerasan Fang Yuan, biarkan dia melanjutkan. Gunakan dia untuk melatih Fang Zheng, Mo Bei dan Qi Cheng, batu giok kasar ini. Ada banyak keuntungan dalam hal ini,
setidaknya siswa putaran ini memiliki keterampilan bertarung terbaik di antara semua musim sebelumnya. Tetua Akademi khawatir, tapi pemimpin klan, rintangan yang berlebihan juga bukan hal yang baik, itu akan menghancurkan batu giok. Terutama Fang Yuan memiliki cacing minuman keras sekarang, cacing ini memberikan bantuan besar kepada Master Gu peringkat 1. Saya khawatir pada tahap peringkat 1, di bawah penindasan Fang Yuan, tidak ada yang bisa membalikkan situasi. Kalau begitu biarkan mereka tidak bisa membalikkan situasi. Gu Yuebo mendengus, menunjukkan keanggunan dan ketidakpedulian seseorang yang berkuasa. Kemunduran kecil ini, apa bedanya? Apakah itu lebih menakutkan dari kematian? Dengan dukungan orang tua keluarga mereka, jika mereka masih kurang motivasi maka mereka bahkan bukan batu giok untuk memulai dan tidak memiliki nilai untuk dipelihara. Klan memiliki banyak siswa baru ke akademi setiap tahun, jadi jika musim ini tidak berhasil, selalu ada yang berikutnya. Adapun Gu Yue Fang Zeng, mulai besok malam, saya akan mengajarinya secara rahasia. Dengan ajaran pribadi pemimpin klan, itu benar-benar kekayaan Gu Yue Fang Zeng. Tetua akademi menjilat sepatu botnya pada waktu yang tepat. Ekspresi Gu Yuebo melunak saat dia melihat tetua akademi, menginstruksikan, apakah kamu tahu alasan mengapa setelah beberapa dekade, kamu masih tetua akademi? Memiliki toleransi yang lebih besar, saya tahu Fang Yuan melanggar martabat Anda dan membuat Anda dipermalukan, tetapi apakah Anda benar-benar harus begitu perhitungan dengan seorang junior dari generasi muda? Saya tahu bahwa Fang Yuan memiliki beberapa kebijaksanaan sebelumnya, tetapi dia masih muda dan cenderung gegabah. Jika tidak, dia tidak akan menyakiti para penjaga di depan umum dan menyebabkan Anda berada dalam kesulitan. Dia sangat marah secara internal saat itu dan itu bisa dimengerti. Dari dipuji sebagai jenius menjadi orang biasa, adalah normal untuk marah pada klan. Dia sebenarnya sangat kekanak-kanakan, Anda bisa tahu dari dia mencoba menyembunyikan cacing minuman keras. Bagaimana cacing minuman keras bisa disembunyikan? Dia belum dewasa dan masih polos, jangan anggap dia sebagai makhluk yang menakutkan. Membandingkannya dengan kebijaksanaan Gu, saya terlalu memikirkannya. Paling-paling, dia memiliki kecerdasan kecil, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan sejati. Jika dia menyembunyikan fakta bahwa dia naik ke panggung tengah secara diam-diam, atau menerima posisi ketua kelas tanpa ketidaksenangan, itu benar-benar akan menjadi rencana yang mendalam. Pemimpin klan, maksudmu adalah... Penatua Akademi mengangkat alisnya. Apa yang saya coba katakan adalah, Fang Yuan tidak puas dengan klan, jadi biarkan dia melampiaskan amarahnya. Seekor semut meludahi gajah, apakah gajah itu peduli? Emosi dimaksudkan untuk dilepaskan dan tidak dibotolkan ke dalam, jadi begitu dia selesai melampiaskan, dia secara alami akan menyatu ke dalam klan. Klan Gu Yue kami telah ada selama hampir 1000 tahun sejak generasi pertama mendirikannya. Ada banyak orang yang tidak puas dengan klan, tetapi akhirnya apakah ada dari mereka yang berhasil menjungkir balikkan klan? Klan bukan hanya tentang aturan dan peraturan, ada juga hubungan darah dan kekerabatan. Renzu ingin menggunakan aturan dan regulasi untuk menangkap kebijaksanaan. Namun dia tidak hanya kalah, tetapi dia juga menginformasikan kebijaksanaan tentang aturan dan peraturan. Ada makna yang mendalam dalam cerita ini, aturannya mati, tetapi orang-orang hidup, dan hubungannya dalam. Jika Anda hanya tahu cara menggunakan aturan dan regulasi untuk menangkap orang, itu hanya akan meningkatkan kebencian dan menyebabkan Fang Yuan lebih terputus dengan klan. Fang Yuan hanya kelas C, jika dia beruntung, setelah puluhan tahun dia masih akan menjadi tetua klan berpangkat rendah. Tapi dia masih saudara kembar Gu Yue Fang Zeng, apakah kamu mengerti sekarang? Dimengerti. Mendengar kalimat terakhir Gu Yuebo, tetua akademi langsung menyadari. Jika sebuah keluarga hanya memiliki aturan dan peraturan, maka keluarga itu adalah tumpukan benda mati. Tetapi jika Anda menambahkan hubungan darah, itu akan hidup. Gu Yuebo mengangguk, dan satu kalimat lagi, aku ingin kamu ingat. Tolong tegur saya, Tuan Tetua Klan. Gu Yuebo, dengan tatapan jauh, melihat keluar jendela ke arah bulan, laut dapat menahan air dari ribuan sungai, besar karena kapasitasnya. Seseorang hebat ketika dia bisa toleran dan pemaaf kepada banyak orang lain. Ingat ini, dan pergilah. Ya pemimpin klan Pak,
bawahanmu pergi, kata tetua akademi saat dia meninggalkan aula. Bulan malam ini sangat bulat. Sinar bulan bersinar indah dan seperti muslin, menutupi gunung King Mao. Kodok kuningan harta karun akan menempuh jarak 100 meter dengan setiap lompatan. Karena metode lompatannya untuk bergerak maju, jalur pegunungan yang terjal dan sempit tidak dapat berfungsi sebagai batasan atau penghalang. Jia Fu dan krunya duduk di belakang kodok kuningan harta karun. Setelah keluar dari desa Guyue, mereka sekali lagi menuju ke arah karavan pedagang. Angin bertiup melewati telinga mereka, dan pandangan mereka mengikuti kodok kuningan harta karun saat bergerak ke atas dan ke bawah. Cahaya bulan menyinari wajah semua orang dan mereka semua tampak serius, sementara wajah Jia Fu sedingin es. Setelah beberapa saat, bawahan dekat tidak tahan dengan suasana ini dan bertanya kepada Jia Fu, "Tuan, apa yang akan kita lakukan sekarang?" "Kematian Jia Jinseng, begitu Tuan kembali, bagaimana Anda akan menjawab Tuan tua? Haruskah kita menemukan kambing hitam terlebih dahulu?" Jia Fu menggelengkan kepalanya, tetapi menghindari pertanyaan, "Apakah kamu tahu kisah Renzu?" Bawahan itu tercengang, tidak mengharapkan jawaban ini. Segera dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jia Fu melanjutkan, "Renzu memiliki aturan dan peraturan Gu, dan dapat menangkap semua 10.000 Gu di dunia, memperoleh kekuatan. Tetapi kehilangan kebijaksanaan. Pada saat itu jaringnya masih berisi 3 Gu. Dia membuka dan melihat bahwa mereka masing-masing adalah attitude Gu, belief Gu dan suspicion Gu. Renzu tidak mau membiarkan mereka pergi, sehingga ketiga Gu hanya bisa bertaruh dengannya. Begitu Renzu membuka jaring, mereka akan berlari keluar ke 3 arah berbeda, dan siapapun yang ditangkap oleh Renzu akan ditundukkan. Tebak, siapa yang ditangkap Renzu pada akhirnya? Ajudan terpercaya itu berpikir, dan menjawab, "Ini sikap Gu. Apakah kamu tahu mengapa?" Jia Fu bertanya. Bawahan setia itu menggelengkan kepalanya. Jia Fu tertawa, "Karena sikap berarti segalanya. Tidak peduli apakah ayah, percaya, atau tersangka, saya telah menunjukkan sikap saya. Jia Jinseng hilang, dan saya segera melakukan penyelidikan di karavan. Begitu saya mendapat petunjuk, saya bergegas menuju klan Gu Yue tanpa henti. Di desa, saya mengambil risiko diserang oleh mereka dan menginterogasi mereka di tempat. Saya bahkan tidak duduk, dan untuk membuktikan kata-kata Fang Yuan, saya bahkan menggunakan pria bambu peringkat 4. Begitu saya kembali, saya bahkan akan menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan penyelidik ilahi, mengundang Tai Leng Sue untuk menyelidiki masalah ini. Terlepas dari apakah Jia Jinseng mati atau hidup, sebagai saudaranya, saya telah melakukan semua yang seharusnya, sikap saya menunjukkan segalanya. Saya telah memikirkannya sebelumnya, kita tidak membutuhkan kambing hitam. Kita akan kembali dalam keadaan jujur ini, karena saya tidak bersalah untuk masalah ini. Menemukan kambing hitam, itu mungkin hanya jebakan Jia Gui. Jika saya dapat menemukan kambing hitam, dia juga dapat menemukan seseorang untuk membatalkan kasus ini. Bawahannya terkejut dan berkata, "Tuan, Anda benar-benar curiga bahwa Tuan muda Jia Gui ada di balik ini. Siapa lagi selain dia yang bisa melakukan sesuatu dengan sempurna?" Mengatakan demikian, wajah Jia Fu terdistorsi, kemarahan meledak dari matanya. "Sebelum ini, saya memikirkan hubungan darah kita dan tidak melakukan hal seperti itu padanya. Tapi karena dia sangat licik, aku harus membayarnya kembali mata ganti mata. Jangan salahkan aku karena tidak bermoral. Dia tidak tahu bahwa jauh di tempat yang jauh, ada sepasang mata yang mengirimnya pergi." Fang Yuan berdiri di lereng bukit saat dia diam-diam menonton. Pemandangan malam ini benar-benar spektakuler. Bulan bulat kuning keemasan tinggi di langit malam, bersinar begitu terang sehingga seluruh bumi menyala terang. Pegunungan hijau di dekatnya hijau dan subur, semua jenis flora tumbuh di sekitarnya. Pohon pinus dan cemara Gunung Men, serta bambu tombak hijau khas Gunung King Mao tumbuh dalam rumpun terus-menerus, kelompok demi kelompok. Hamparan luas warna hijau tua mengalir deras dari puncak gunung dan mengalir ke kaki gunung. Pegunungan yang jauh berkisar tanpa henti, membentuk bayangan hitam tebal yang kacau di bawah sinar bulan. Jalan pegunungan yang berliku-liku dan terjalin menyerupai usus kambing saat berkelok-kelok ke kejauhan, kadang-kadang terlindung oleh hutan, membentang sepanjang jalan. Jia Fu dan kelompoknya duduk di atas tracer Brastot,
mengikuti jalan pegunungan saat mereka bergerak maju. Saat mereka melanjutkan katak yang melompat, sosok mereka akhirnya tertutup oleh pepohonan. Meskipun medan pegunungan tidak dapat memengaruhi kecepatan kodok kuningan harta karun, Jiafu tidak berani memotong gunung King Mao dengan sembrono, karena jika dia menerobos ke gerombolan monster, bahkan dengan kultivasi peringkat 4-nya, dia tetap tidak akan keluar tanpa cedera. Oleh karena itu mengikuti jalur gunung dan bergerak maju adalah jalan terbaik. Belum lama ini, Fang Yuan berdiri di atas bukit sambil memegang payung, mengirim karavan pergi. Tapi sekarang dia ada di sini lagi, menyaksikan Jiafu pergi. Masalah dari membunuh Jia Jinseng akhirnya diselesaikan. Matanya gelap dan jauh sementara hatinya tenang, serangan kedamaian. Bahkan sejak dia membunuh Jia Jinseng malam itu, dia telah mempertimbangkan bagaimana mengikat ujung yang longgar. Dia jelas bahwa tanpa basis atau dukungan, jika kebenaran terungkap, klan Gu Yue pasti akan mengorbankannya. Tetapi jika dia menyembunyikannya secara membabi buta, kebenaran pasti akan terungkap suatu hari nanti. Cara cerdas untuk berbohong, adalah memiliki kebenaran dan kebohongan, beberapa kebenaran dalam kebohongannya, dan beberapa kebohongan dalam kebenarannya. Dia harus mengarahkan masalah ke tempat lain. Kejadian ini seperti permainan catur dengan dua sisi saling berhadapan. Satu sisi adalah karavan Jiafu, sedangkan sisi lainnya adalah klan Gu Yue. Dalam kejadian ini, baik itu Gu Yue Bo, ketua akademi atau Jiafu, mereka semua adalah pion, bahkan Fang Yuan sendiri hanyalah pion. Untuk melindungi pion yang mewakili dirinya sendiri, dia harus menggunakan dua sisi yang berlawanan dan menemukan kesempatan di antaranya. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan sudah mulai merencanakan. Dia pertama kali memanfaatkan kedua penjaga itu untuk membuat pertunjukan yang bagus dengan tetua akademi di akademi. Selanjutnya dia menyembunyikan keberadaan cacing minuman keras dan membangkitkan rasa ingin tahu anggota klan, mendapatkan perhatian besar, menarik petinggi. Secara bersamaan, dia mengizinkan tetua akademi untuk mengadakan penyelidikan pribadi. Selanjutnya, dia memeras teman-teman sekelasnya dan mengungkapkan kegagahan, liar, dan ketidaksenangannya terhadap klan, menunjukkan kelemahan kepada petinggi Gu Yue. Kemudian dia menghitung hari dan menunggu Jiafu. Selama interogasi dia menunjukkan ketidakdewasaan dan ketakutannya, yang memungkinkannya untuk memimpin pikiran orang lain dengan hidung. Membiarkan mereka menemukan kebenaran. Terakhir dia memanfaatkan klan Gu Yue dan kepentingan Jiafu yang berlawanan, dan mengubah tetua akademi yang mencurigainya dan mengadakan penyelidikan, menjadi saksi matanya. Pria bambu adalah kecelakaan kecil yang tidak terduga, tetapi itu masih merupakan Gu peringkat 4 dan di bawah aura jangkrik musim semi musim gugur, pria bambu ironisnya menjadi bukti terbesar Fang Yuan. Akhirnya, Fang Yuan tidak hanya menjelaskan dengan sempurna dari mana dia mendapatkan cacing minuman keras, tetapi juga menyalahkan Jia Gui yang tidak bersalah, sementara dia sendiri keluar dari kejadian ini tanpa kehilangan sehelai rambut pun. Tetua akademi diminta untuk tinggal, sepertinya Gu Yue Bo akan ikut campur dalam masalah akademi dan menyingkirkan rencana untuk menekan saya. Dengan sifatnya, dia memang memiliki toleransi ini. Tapi motif sebenarnya bukan saya, mungkin Fang Zheng. Salah satu motif saya untuk meledakkan masalah ini adalah untuk menimbulkan keributan dan membuat para petinggi memperhatikan. Jika Gu Yue Bo tidak muncul, masih akan ada Gu Yue Mo Chen dan Qi Lian yang akan keluar untuk membela reputasi mereka. Adapun Jiafu, dia harus yakin bahwa Jia Gui adalah pelakunya sekarang. Dengan api balas dendam yang membara di dadanya, hehe, aku menantikannya. Dengan campur tangan saya, konflik saudara kandung mereka akan meningkat. Saya ingin tahu apakah kompetisi Gu Master itu akan dimajukan. Oh ya, masih ada penyelidik ilahi Tai Leng Sue. Dasi Leng Sue, Fang Yuan mengulangi nama ini, dan setelah setengah ketukan, tersenyum ringan, di antara jalan yang benar, ini memang karakter. Sayangnya dia penuh dengan urusan resmi dan memiliki jadwal yang padat. Dalam hal ini, tidak mudah membuatnya datang. Jiafu ingin menunjukkan sikapnya sehingga dia harus mengundangnya, tetapi waktunya sulit untuk diukur, setidaknya harus diatur dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Dalam 2 hingga 3 tahun, dia akan memiliki kultivasi peringkat 2 atau 3. Pada saat itu, hidup akan berada dalam pandangan yang sama sekali berbeda.
Angin malam bertiup dengan udara sejuk pegunungan yang segar, menembus dengan semacam aroma. Fang Yuan menarik napas, merasa lebih segar. Dia melihat ke kejauhan, bidang pandangnya lebar. Pegunungan yang tidak terkendali itu indah, tampak tenang dan keberuntungan di bawah bulan. Bulan yang cerah menerangi di antara pinus, mata air yang jernih mengalir di atas batu. Fang Yuan dengan ringan melafalkan, dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah ayat dari dongeng dari bumi. Ada sekelompok monyet yang mengejar bulan. Mereka melihat bulan di dalam sumur, dan mereka ingin memancingnya. Monyet dari belakang meraih ekor monyet di depannya, dan monyet sebelumnya mencengkeram monyet di depannya. Demikianlah ini berulang kali sampai monyet pertama dapat menyentuh permukaan air sumur. Begitu mengulurkan tangannya, air beriak dan bulan menghilang. Orang-orang di dunia ini seperti ini. Mereka akan melihat pantulan bulan, dan berpikir bahwa itu adalah hal yang nyata. Tidak tahu itu hanya bulan di dalam sumur, bulan di mata mereka, atau hanya bulan di hati mereka. Dalam kehidupan ini saya berharap untuk menjadi bulan yang sebenarnya, naik di atas gunung dan langit, bermain-main dengan awan dan lautan, mengikuti zaman kuno dan berjalan dalam kegelapan di atas berbagai langit. Mata Fang Yuan sejernih kristal, dan pegunungan hijau yang indah terpantul di pupil matanya. Di atas bukit, tubuh kurus seorang remaja berdiri diam. Roda bulan emas berbentuk seperti piringan yang tergantung tinggi di langit malam. Itu telah ada sejak zaman kuno, melakukan perjalanan melalui langit malam, melemparkan bayangan kecil remaja itu samar-samar ke kapur. Langit malam awal musim panas sangat indah. Tidak ada satu awan pun yang mengambang di langit, dan bintang-bintang berkedip seperti kristal, bersinar dengan pancaran yang menggerakkan secara emosional. Jangkrik cendana muncul di atas panggung untuk menggantikan jangkrik dragon pil, dan mereka menyanyikan lagu-lagu emosional mereka di semak-semak berumput, anak sungai, dan cabang pohon. Desa Guyue menyala dengan bersinar cahaya, seolah-olah memantulkan langit berbintang yang cerah. Satu persatu rumah-rumah bambu hijau tua berdiri di bawah angin malam, dan di bawah kubah bintang itu memiliki suasana yang tenang dan damai. Fang Yuan tidak ada di desa sekarang, tetapi dia telah menyelinap ke dalam gua rahasia di antara celah-celah batu. Dia setengah berlutut di tanah, tangannya membelai dinding gambar, telapak tangannya memancarkan gumpalan cahaya bulan berwarna biru. Di dinding gambar, pemandangan aslinya sudah hilang, dan sekarang tidak berbeda dengan dinding batu lain di sekitarnya. Jika Fang Yuan tidak mengingat posisi ini, siapa lagi yang tahu bahwa tersembunyi di bawah dinding gambar ini adalah warisan kekuatan biksu anggur bunga. Pada suatu malam lebih dari sebulan yang lalu, dinding gambar berubah dan tempat persembunyian rahasia biksu anggur bunga muncul. Dinding gambar pertama kali menunjukkan video biksu anggur bunga bermandikan darah, tetapi menyatakan dia meninggalkan warisannya. Berikutnya adalah sederet kata-kata berdarah, mengisyaratkan penemu untuk memecahkan dinding gambar dan bukaan gua akan muncul. Kemudian kata-kata itu menghilang, dan kekuatan foto audio dinding gambar habis, dan dinding gambar kembali menjadi dinding biasa. Meskipun dia tahu tentang warisan biksu anggur bunga, Fang Yuan tidak punya waktu untuk menjelajahinya. Karena itu adalah kejadian yang tidak terduga, dia harus membunuh Jia Jinseng di tempat. Dan sibuk malam itu menyingkirkan bukti. Menjelang interogasi yang akan datang, dia harus merencanakan dengan hati-hati dan membatasi aktivitasnya di dalam desa. Sampai ketika Jia Fu pergi dan setelah tetua akademi menghentikan penyelidikannya, sekitar 10 hari kemudian, perhatian telah mengarungi dan Fang Yuan akhirnya bisa menyelinap kembali ke dalam gua. Di bukaan, laut tembaga hijau berkurang saat Fang Yuan menyebarkan esensi purbanya ke Moonlight Gu di telapak tangan kanannya. Moonlight Gu memancarkan cahaya bulan yang lembut dan berkedip terus-menerus. Di bawah efeknya, dinding batu dicukur perlahan, dan sejumlah besar bubuk batu jatuh ke tanah. Ini adalah kontrol ekstensif Fang Yuan atas Moonlight Gu, metode yang sama yang dia gunakan untuk membuka batu judi. Dibandingkan dengan membuka batu, metode ini lebih kasar, tetapi dalam memecahkan dinding batu tebal ini, metode ini tampak sedikit terlalu lembut. Ini adalah hari ke-6 Fang Yuan menggunakan Moonlight Gu untuk mencukur dinding batu. Di lantai ada tumpukan tebal bubuk batu berwarna merah tua. Berbicara secara logis, tanah Gunung King Mao semuanya berwarna hijau. Tapi di sini, tanahnya anehnya merah cerah dan memancarkan cahaya gelap.
Tapi untungnya, karena sumber cahaya ini, Fang Yuan tidak perlu menyiapkan obor. Untuk menghindari kecurigaan, Fang Yuan tidak menggunakan alat apapun. Palu baja dan beliung tidak diragukan lagi, lebih baik untuk memecahkan dinding batu, tetapi jika dia melakukannya, suara pecahnya dinding akan bergema di seluruh area. Terlepas dari apakah dunia luar akan mendengar suara samar atau keras, Fang Yuan ingin menghilangkan semua kemungkinan poin mencurigakan tersebut. Detail halus sering ditentukan dalam kemenangan atau kekalahan seseorang. Bagi Fang Yuan, berhati-hati bukan hanya poin baiknya, itu lebih seperti kebiasaan baginya. Dalam kehidupan masa lalunya dia ceroboh dan riang, tetapi dia dengan cepat membayar harga yang lumayan. Ada pepatah yang mengatakan, orang menjadi lebih pengecut ketika mereka menua. Namun sebenarnya ini bukan pengecut, tetapi kehati-hatian yang sabar. 500 tahun pengalaman mendarah daging kata kehati-hatian ke dalam jiwanya. Engah. Mengambil napas dalam-dalam, Fang Yuan perlahan menghentikan transmisi esensi purbanya. Dia jatuh ke tanah, sangat kelelahan. Dia telah menggali sekitar 3 inci ketebalan dari seluruh lempengan dinding gambar yang setinggi setengah orang. Fang Yuan menyeka keringat dari dahinya sambil melatih bahunya dan meregangkan kakinya. Karena berjam-jam berjongkok, rasa mati rasa terasa dari kakinya. Ketuk, ketuk, ketuk. Fang Yuan menekuk jari-jarinya dan mengetuk dinding batu. Mendengar suara itu, dia sedikit bahagia di dalam hatinya, karena dia tahu dinding semakin tipis. Memejamkan mata untuk bermeditasi, dia memeriksa situasi di dalam lubangnya sekali lagi. Esensi purba tembaga hijau memiliki sisa kurang dari 20%. Terus bekerja keras. Fang Yuan mengertakkan gigi dan mengulurkan tangan kanannya lagi ke dinding batu. Cahaya bulan berwarna biru air mempertahankan cahaya selama sekitar 15 menit, lalu Fang Yuan tiba-tiba menghentikan tindakannya. Dia mengeluarkan lengan kanannya dan menemukan bahwa dinding batu sudah memiliki lubang kecil di dalamnya. Dia segera berdiri dan menendang. Dengan suara gemuruh, lubang itu melebar dan menjadi sebesar keranjang bambu. Fang Yuan dengan hati-hati mundur beberapa langkah. Dia merasakan rasa basi memancar dari lubang dan meresap ke dalam gua rahasia ini. Ventilasi gua rahasia tidak baik. Fang Yuan memikirkannya sejenak dan memutuskan untuk meninggalkan celah batu, kembali ke dunia luar. Baru setelah beberapa saat dia kembali. Perasaan basi di dalam gua sedikit lebih baik dari sebelumnya, dan Fang Yuan terus memperluas ukuran lubang, terkadang menggunakan moonlight gu, dan di lain waktu menggunakan tangannya untuk menggali, atau kakinya untuk menendang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memperluas lubang itu menjadi ukuran yang bisa dia masukkan. Melihat dari lubang, ada jalur diagonal ke bawah. Jalannya awalnya sempit, tetapi semakin dalam, semakin lebar. Seseorang harus menundukkan kepalanya saat masuk pada awalnya, tetapi menjelang paruh kedua jalan, mereka dapat mengambil langkah besar dengan punggung yang lurus. Dinding gua berwarna tanah merah yang aneh, memancarkan cahaya merah samar. Hal ini menyebabkan bagian dalam lorong terlihat. Tapi jalannya sangat panjang dan melampaui apa yang bisa dilihat mata. Karena sudutnya, Fang Yuan tidak bisa melihat apa yang ada di ujung jalan. Dia berdiri di pintu masuk gua dan tidak segera masuk, malah menyipitkan mata dan berdiri di tempat. Warisan kekuatan tidak seperti warisan-warisan. Warisan adalah ketika seorang Gu Master meninggal dan meninggalkan barang-barangnya. Mereka yang menemukan warisan ini dapat menemukan barang-barang di mayat. Warisan kekuatan adalah ketika seorang Master Gu yang berada di ambang kematian dan enggan membiarkan warisannya punah, atau untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang, atau ingin meninggalkan jejak keberadaan terakhirnya di dunia, dengan sengaja menetapkan rintangan untuk menguji orang-orang yang tiba. Mengambil biksu anggur bunga misalnya, dia mengatur warisan ini dengan tujuan yang jelas, itu adalah untuk memelihara pembalas, untuk membalas dendam pada klan Gu Yue. Jika orang yang datang mampu melewati cobaan ini, dia akan mendapatkan segala macam manfaat. Orang yang melewati ujian terakhir akan mendapatkan seluruh warisan kekuatan. Menurut kedua faksi, warisan kekuatan dibagi menjadi warisan yang benar dan warisan iblis. Warisan yang benar seringkali memiliki rancangan yang indah, untuk menguji sifat dan karakter orang tersebut. Mereka yang gagal di tengah jalan, tidak akan berada dalam bahaya fatal. Warisan iblis lebih kompleks. Para pembudidaya iblis itu seringkali gila dan gigih, berdarah dingin,
atau pembunuh massal, tidak dapat dinilai dengan standar normal. Beberapa warisan iblis memiliki cobaan yang menguji pikiran. Dengan banyak keputusan yang membingungkan untuk dibuat, banyak orang akan jatuh ke dalam pikiran yang mendalam dan menyakitkan tanpa mendapatkan satu hasil pun. Beberapa warisan iblis sangat sederhana, menjadi ruang rahasia dengan cacing gu dan batu purba di dalamnya. Beberapa warisan iblis sangat kejam, dan kegagalan di tengah jalan seringkali berarti kematian. Beberapa lebih ekstrim, beberapa warisan pembudidaya iblis adalah kebohongan besar, menjadi jebakan raksasa itu sendiri. Mereka mengikuti aturan, menjatuhkan seseorang bersama mereka, dan bahkan tepat sebelum mati, mereka akan mengatur percobaan ini dan menipu orang lain. Warisan biksu anggur bunga jenis mana? Fang Yuan berpikir dalam-dalam. Dengan kenangan kehidupan sebelumnya, dia jelas dari warisan iblis terkenal di masa depan. Tapi yang ini khususnya, tidak ada yang menemukannya seumur hidupnya, dan Fang Yuan tidak menyadari detailnya. Benar, kemungkinan jebakan tidak tinggi. Kalau tidak, biksu anggur bunga tidak akan mendesain dinding gambar ini. Tapi apakah ada mekanisme tersembunyi? Fang Yuan mengambil batu dan melemparkannya ke dalam gua. Batu itu berguling di jalan setapak dan dengan cepat berguling keluar dari pandangan Fang Yuan, dia bisa mendengar serangkaian suara tabrakan bergema di dalam gua. Fang Yuan berpikir keras. Hasil pengujian batu menunjukkan bahwa itu aman. Tapi dia belum memasuki jalan setapak, dan malah mengeluarkan beberapa bubuk batu dan menyebarkannya di sekitar pintu masuk gua rahasia. Pada saat yang sama, dia menyebarkan lapisan di pintu masuk celah batu. Selanjutnya, dia keluar dari celah batu sempit dan meninggalkan tempat itu. Sekitar beberapa ratus meter dari sungai di semak-semak tersembunyi, dia menemukan anggur bambu hijau yang dia bawa kali ini. Membuka segel, dia meminum seteguk besar dan dengan sengaja menumpahkan minuman keras, memasukkannya ke pakaiannya dan membuatnya berbau alkohol. Membawa anggur, dia kembali ke desa, dan setelah sampai di asrama sekolah, saat itu tepat tengah malam. Jika dia tidak sering kembali di malam hari, orang akan curiga. Ini lebih baik, keluar lebih awal di malam hari dan kembali larut malam. Saat menemukan cacing minuman keras, Fang Yuan sudah melakukan ini, dan dengan latar belakang itu, perilaku seperti itu tidak aneh. Bintang-bintang memudar dan matahari muncul, malam yang sunyi. Bersambung.